Kisah itu terjadi saat dia berkunjung ke salah satu rumah yang berada di daerah Garum yang bernama Bohemian Rhapsody. Namanya mengingatkanku pada sebuah judul lagu dari band ternama yaitu Queen. Rumah yang bergaya arsitektur Eropa tersebut dikenal berhantu. Sebut saja Freddy. Freddy dan beberapa temannya sedang bermain ke Blitar. Dia mengunjungi beberapa tempat selama beberapa hari untuk wisata. Kemudian, ketika hari terakhir dia di Blitar, dia mencoba browsing tempat angker di daerah Blitar. Kemudian, muncullah rumah tersebut. Freddy dan beberapa temannya berniat mengunjungi rumah itu esok hari. Hingga esoknya dia berangkat ke rumah tersebut yang berada di daerah Garum Blitar. Mereka berempat cowok semua. Saat di jalan, si Tony, teman semotornya, merasa tidak enak badan. Awakku kudu greges rasane. Nyilih jaketmu, Fred, ucap Tony kepada Freddy. Badanku sepertinya mau demam rasanya, pinjam jaketmu, Fred. Freddy dengan cepat menepi dan melepas jaket yang dipakainya, kemudian diberikannya kepada si Tony. Tony terlihat berwajah pucat pasi. "Uma, rapopo bro? Apa balik wae?" tanya Freddy khawatir. "Kamu gak apa-apa, Ton? Apa kita kembali saja?" Namun, Tony hanya menggelengkan kepala dan menyuruh Freddy untuk meneruskan perjalanan. Karena merasa Tony yakin akan dirinya, Freddy percaya. Diteruskanlah perjalanan menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, Freddy sudah sedikit khawatir kepada Tony. Lantaran tidak seperti biasanya dia tiba-tiba sakit seperti itu. Namun, karena Freddy mencoba tidak berpikir aneh. Sebenarnya, rumah tersebut biasa saja. Hanya gaya rumah tersebut sangat unik. Namun, Freddy mendengar Tony yang berjalan di belakang seperti berbicara sendiri. Freddy mendengar jelas perkataan si Tony yang bilang, "Iku mau aku wis dicegat karo sing wedok nok ngarep. Saiki tambah akeh sing nok ngarepku," umam Tony. "Itu tadi aku sudah dihadang sama yang perempuan di depan. Sekarang tambah banyak di depanku." Freddy kebingungan dengan omongan Tony yang tak seperti biasanya. Temannya yang dua yaitu si Lutfi dan Hamid hanya bisa saling pandang. Akhirnya mereka berempat jalan-jalan mengelilingi rumah tersebut. Dikatakan di dalam rumah tersebut terdapat 3 ruangan dan 1 dapur. Tidak ada kesan menakutkan juga, cuma model rumah yang unik dan klasik. Namun, Freddy merasa kurang nyaman dan tingkah Tony yang tiba-tiba tertawa sendiri. Si Lutfi menepuk lengan Freddy karena merasa ada yang aneh dengan si Tony. Akhirnya, mereka tidak lama-lama di sana dan memutuskan untuk pulang. Saat hendak pulang, tatapan si Tony seperti orang marah. Nampak Tony memandangi ketiga temannya sangat sinis sekali. Karena dirasa sudah tidak nyaman dan juga mereka tidak menemui si pemilik rumah. Hanya ada beberapa warga yang tidak menghiraukan kehadiran mereka. Mereka mencoba untuk pulang saja dan kembali ke rumah si Lutfi. Saat berjalan pelan menuju motor yang diparkir, Tony bertingkah seperti perempuan. Dia tiba-tiba menangis dan memeluk pundak Freddy. "Aku moh pisah, moh aku mas," ucap Tony aneh. "Aku tidak mau berpisah, gak mau aku mas." Freddy yang mendengar perkataan tersebut hanya melotot ke arah Lutfi dan Hamid. Dia merasa sudah tidak beres dengan si Tony. Akhirnya Freddy mencoba melihat si Tony dan mencoba tetap tenang. Hamid hanya tertawa tanpa rem. Hamid sudah yakin kalau Tony sudah kesurupan. Freddy dan Lutfi adalah tipe anak yang penakut, bukan lantaran Tony kesurupan, namun
Mereka bingung jika sudah mengalami hal seperti ini, harus berbuat apa. Hamid adalah teman dekat si Tony. Dia juga lupa kalau si Tony memang anak yang peka dan gampang banget kerasukan. Dirasa harus segera menyadarkan si Tony, Lutfi dan Freddy memutuskan untuk cengklu, gonceng telu. Freddy yang menyetir dan Lutfi duduk di belakang untuk memastikan Tony selamat saat naik sepeda motor. Mereka takut ada risiko di tengah jalan. Hal itu dilakukan karena kondisi urgent. Sesampainya di rumah Lutfi, mereka menjelaskan kejadian Tony yang sampai seperti itu kepada orang tuanya. Akhirnya, dipanggilkan orang pintar untuk mengobati Tony yang sedang kerasukan setan perempuan tersebut. Datanglah Pak Umar, orang pintar di kampung Lutfi. Dibacakannya ayat-ayat agar si Tony segera sadar. Awalnya terdapat perlawanan yang kasar dari hantu yang masuk ke dalam raga Tony. Aku gak gelem metu, aku kate melok bocah iki. Aku seneng karo bocah iki, ucap hantu tersebut. Aku tidak mau keluar, aku mau ikut bocah ini. Aku suka dengan anak ini. Pak Umar yang mendengar perkataan tersebut hanya tersenyum. Awakmu asale sokondi. Kamu berasal dari mana? Dengan tajam tatapan mata Tony mengarah ke wajah Pak Umar. Aku sing manggon no lemah sing saiki dadi omah londo. Aku seneng neng bocah iki pas DE mang rono. Jelas hantu tersebut. Aku yang menunggu di tanah yang sekarang jadi rumah Belanda. Rumah Bohemian. Aku suka anak ini waktu dia tadi ke sana. Tapi dekne iki uduk bangsamu. Awakmu karo dekne gak iso digandengno. Soale rogo sing mbok temploki iki menungso, sedangkan awakmu iku demit. Jelas Pak Umar. Tapi dia ini bukan bangsamu. Kamu sama dia tidak bisa disatukan. Karena raga yang kamu rasuk ini adalah manusia. Sedangkan kamu itu dari bangsa setan. Akhirnya tidak lama kemudian, Pak Umar mengambil secangkir gelas dan membacakan beberapa doa dan kemudian diguyur ke kepala si Tony. Tony dengan sakitnya menjerit dan melotot ke atas, seperti terdapat sesuatu yang keluar dari ubun-ubunnya. Freddy, Hamid, dan Lutfi, serta orang tuanya hanya bisa menatap kondisi Tony dengan khawatir. Sebelumnya, Tony tidak pernah sampai kerasukan seperti ini. Biasanya, jika dia sudah merasa tidak nyaman, dia selalu langsung minta pulang. Tapi beda dengan kali ini. Tony sampai kerasukan setan perempuan hingga beberapa menit kemudian Tony sadar dan melihat sudah dikelilingi oleh orang banyak. Dia berdiri dan melihat dengan heran orang-orang menatapnya. Sampai kondisi sudah membaik dan Tony mulai bercerita bahwa dirinya sempat melihat wanita yang sangat cantik sekali. Tony kira wanita tersebut adalah seseorang yang tinggal di rumah klasik tersebut. Wanita tersebut dikatakan Tony bernama Clara. Saat pertama kali datang, dia sudah melambaikan tangan ke arah Tony. Perempuan itu sangat cantik sekali. Namun, saat masuk ke rumah, pandangan Tony sudah gelap dan dia tidak sadar sampai dia sudah berada di rumah Lutfi.